Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akasyah Satyarindra, mahasiswa semester 3 jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS studi mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi MA. Di sini saya akan membacakan kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah karangan Habib Ahmad bin Zain bin Alwil Al-Habsyi. Sebelum kita membacakan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah, alangkah baiknya kita bertawasul kepada pengarang kitab ini, yaitu Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi. Al-Hadaniyat Ibarakatil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik alam semesta, pujian yang meliputi segala nikmat dan nikmatnya dan mencukupi segala tambah-tambahannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan sholawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Baik, kita masuk ke fasal yang pertama, yaitu Arkanul Islam, atau dapat diartikan yaitu rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islamil khamsah, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, wa aqimus sholah wa ita'uz zakah wa shaumur ramadan wa hajjul bait man sata'a ilaihi sabila mal ikhlasi wat tasdiq, faman lam yakum muhlisan fahuwa munafiq, wa man lam yakum musaddaqan biqalbihi fahuwa kafir. Yang artinya, rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah sholat, dan yang ketiga mengeluarkan zakat. Keempat berpuasa Ramadan, dan yang kelima yaitu haji bagi mereka yang mampu. Baik, dijelaskan pada fasal ini yaitu rukun Islam, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa bulan Ramadan, dan yang kelima haji bagi yang mampu. Kita akan bahas satu-satu di sini, yaitu yang pertama adalah syahadat, atau bisa diartikan itu tiada Tuhan selain Allah atau mengesahkan Allah. Dan yang kedua itu ada mendirikan sholat. Sholat itu merupakan kewajiban bagi semua umat muslim, yaitu ada 5 sholat wajib, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Dan yang ketiga ada zakat, dan yang keempat ada berpuasa. Kedua hal ini sepertinya itu satu paket, karena berpuasa pada bulan Ramadan dan mengeluarkan pada bulan Ramadan juga, atau pada
hari Idul Fitri kita mengeluarkan zakat untuk membersihkan diri kita dan membersihkan harta-harta kita. Dan yang kelima yaitu ada haji ke Ka'bah bagi mereka yang mampu dengan keikhlasan dan kebenaran. Dan barang siapa yang tidak berikhlas maka dia akan menjadi orang yang munafik. Dan barang siapa yang tidak membenarkan dalam hatinya maka dialah orang yang kafir. Nah, bagi mereka yang tidak membenarkan rukun Islam, kelima rukun Islam ini, mereka adalah termasuk orang-orang yang kafir. Selanjutnya, wa aslul imani an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la misla lahu wa la sibha lahu laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir khalaqas samawati wal ard wa khalaqal mauta wal hayata wat ta'ata wal maksiyata was sahhata was saqama wa jami'al kauni wa ma fi. Dan dasar keimanan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu yang tidak dimiliki sekutu dan tidak memiliki kemiripan atau penyerupaan. Tidak ada suatu yang menyerupainya, dan Dia Maha Pendengar, Maha Melihat, dan Dia pencipta langit dan bumi, mencipta kematian dan kehidupan, dan menciptakan ketaatan dan kemaksiatan, dan juga menciptakan kesehatan dan sakit, dan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta dan apa-apa di dalamnya. Jadi di sini kita menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, yaitu Allah tidak memiliki sekutu atau tidak memiliki kemiripan dengan makhluk-makhluk ciptaannya satupun. Dan Allah itu adalah Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha mengetahui segala hal yang ada di dunia ini. Dia merupakan Maha Pencipta, yaitu semisal di bab ini dicontohkan sebagai pencipta langit dan bumi, menciptakan adanya kematian, dan menciptakan adanya kehidupan, dan menciptakan sesuatu dan segala hal yang ada di alam semesta dunia ini seisi-isinya. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqusu wa la yahdusu hadisun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Dia menciptakan makhluk dan perbuatan-perbuatan mereka dan menentukan rizki mereka dan kematian mereka, tidak bertambah dan tidak berkurang, dan tidaklah terjadi sesuatu kejadian terkecuali dengan kodok dan kodarnya serta keinginannya. Di sini sudah dijelaskan bahwa Allah itu sudah menciptakan makhluk sesuai porsinya masing-masing, dan Allah sudah mentakdirkan apa yang akan terjadi pada makhluk-makhluknya, tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Dan tidaklah terjadi sesuatu kejadian terkecuali dengan kodok dan kodarnya serta keinginannya. Jadi Allah itu mempunyai kehendak penuh untuk apa-apa yang terjadi pada makhluk-makhluk ciptaannya. Innahu ta'ala hayyun alimun muridun qadirun mutakallamun sami'un basirun ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tufis suduru wa ya'lamu syarra wa afah khaliqu kulla syai'in wa huwa wahidul qahhar. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha hidup, Maha mengetahui, Maha memiliki kehendak, Maha kuasa, Maha berbicara, Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui segala tipu daya penglihatan dan apa-apa yang tersembunyi dalam sanubari, dan mengetahui segala rahasia dan lebih dari itu, yang menciptakan segala sesuatu, dan Dia yang Maha Tunggal dan Maha Kuasa. Di sini sudah dijelaskan seperti sifat-sifat Allah, yaitu yang pertama, Allah itu Maha mengetahui segala hal. Jadi di sini Allah itu mengetahui semuanya yang
ada dan terjadi di muka bumi ini. Dan yang kedua itu Allah Maha memiliki kehendak. Allah memiliki kehendak apapun yang terjadi di muka bumi ini. Semisal Allah menginginkan sesuatu, Allah tinggal mengucap atau berkata kun fayakun dan maka terjadilah hal itu. Allah Maha berbicara, Maha mendengar dan Maha melihat. Di sini dijelaskan yaitu Allah Maha mendengar dan Maha melihat, yaitu Allah sejatinya itu melihat dan mendengar dan mengetahui apa yang dilakukan atau apa yang kita rasakan sekarang ini. Di sini sudah dijelaskan juga Allah mengetahui segala tipu daya, penglihatan dan apa-apa yang tersembunyi dalam sanubari kita. Hanya Allah yang mengerti apa yang kita rasakan dan Allah mengerti apa yang ada di jauh dalam lubuk hati kita. Dan Allah Maha mengetahui segala rahasia di muka dunia ini. Masih banyak rahasia-rahasia di muka bumi ini yang belum dapat dijelaskan atau dapat kita ketahui, dan Allah sudah mengetahui hal tersebut. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia yang Maha Tunggal, Maha Kuasa. Di sini dijelaskan bahwa Allah itu adalah Sang Kholik, Maha Pencipta sesuatu, dan Dia adalah Maha Tunggal, Maha Kuasa. Dan Allah itu tidak memiliki sekutu, tidak ada yang menyamai, dan Allah itu Maha Kuasa dengan kehendaknya. Wa annahu ta'ala ba'asa sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi li hidayatihim wa li ta'mili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizatid dhahirah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hambanya dan rasulnya ke seluruh ciptaan untuk memberikan mereka hidayah dan untuk menyempurnakan kehidupan dunia mereka dan kehidupan akhirat mereka, dan membekali beliau dengan mukjizat-mukjizat yang nyata. Di sini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi Muhammad SAW dan Rasul-Rasulnya ke seluruh umat-umatnya untuk memberikan umatnya hidayah. Selain itu, Allah mengutus Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak dan menyempurnakan kehidupan umat-umatnya di dunia dan di kehidupan akhirat mereka kelak, dengan membekali umat-umatnya dengan akhlak atau ilmu-ilmu, serta Nabi Muhammad SAW serta Rasul-Rasulnya dan Nabi-Nabinya dibekali dengan mukjizat-mukjizat yang nyata. Wa annahu alaihi salatu wassalamu shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala minasorati wal mizani wal haud wa ghairi dzalika min umuril akhirah wal barzah wa min su'alil malakaini wa adabil qabri wa na'amihi. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW seseorang yang jujur di dalam suatu hal yang beliau kabarkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari as-sirat, al-mizan, al-haud, dan selain itu dari urusan-urusan akhirat dan alam kubur, dan pertanyaan-pertanyaan malaikat serta siksa kubur dan kenikmatannya. Jadi sudah diamanahkan kepada Nabi Muhammad SAW apa-apapun yang menjadi pertanyaan-pertanyaan malaikat serta siksa-siksa apa saja yang ada di alam kubur nanti apabila kita menghadapinya. Itu sudah diamanahkan, dikabarkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Wa annal qur'ana wal jami'a kutubillahil munazzalati haqqun wal malaikatu haqqun
wal jannatul haqqun wan narun haqqun wa jami'a ma ja'ana bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan sesungguhnya Al-Quran dan seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar, dan bahwa para malaikat itu benar adanya, dan surga itu benar, dan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Di sini sudah dijelantarkan dengan baik. Sesungguhnya Al-Quran, kitab suci yang diturunkan oleh Allah, para malaikat, surga, neraka, dan sesuatu yang datangnya dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar adanya. Fasal yaitu fasal 1. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu isittatul awal. Al-awal an-niyah, as-sani al-ghuslu wajh, wa khadduhu min manabiti sya'rir ra'si ilal muntahal lahyaini wa taqani tulan wa gharadun minal uduni ilal udun. As-salis ghusl yadaini ilal mirfaqain. Ar-rabi mashus syai'in min basari tirra'si aw sya'rin fi haddah. Al-khamis khusur rajlaini ma'al ka'baini. As-sadisu at-tartibu ala hadhil kaifiyah. Di dalam fasal ini dijelaskan yaitu fardu wudu. Ada 6. Yang pertama itu niat. Kedua membasuh wajah. Dan batas wajah tersebut panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ke ujung dagu, dan lebarnya dari telinga ke telinga. Membasuh kedua tangan sampai siku itu yang ketiga. Mengusap sesuatu dari kulit kepala atau rambut di dalam batas kepala tersebut, yaitu yang keempat. Membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki itu yang kelima. Dan yang terakhir itu tertib dalam melakukan keenam hal tersebut. Kita baca. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniyin binaumin aw ghairihi lazimahu waslu jami'i badalihi ma'an niyata raf'il janabah. Jika orang tersebut memiliki junub dari persetubuhan atau keluarnya mani ketika tidur atau lainnya, maka dia diwajibkan untuk membasuh seluruh badannya dengan niat mengangkat junub. Nah, apabila kita mengeluarkan mani atau habis memiliki junub, maka kita diwajibkan untuk membasuh seluruh badan dengan niat mengangkat junub, atau bahasa lainnya itu mandi wajib. Wayang kudul wudu'a al-khariju min ahadis sabilaini kubuli au duburi ala makan. Wayang kudul wudu'a zawalul aqli binaumin au ghairihi illa nauma mumakkanin mu'adatahu minal ard. Wayang kudul wudu' masu kubulin au duburin adamiyan minhu au min ghairihi bibatnil kaffa wa butunil asabi'i kabiron kana au saghiron walau waladahu mayatan. Wayang kudul wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini. Ajnabiyaini bila khailin illa tufron au sya'ron au sinna fala yanqudul wudu'a. Dan hal-hal yang membatalkan wudu antara lain keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan atau dubur, yaitu anus, atau bahasa lainnya itu jalur depan dan jalur belakang, dalam segala bentuk. Dan yang membatalkan wudu
juga adalah hilangnya akal dengan tidur atau lainnya kecuali tidur dalam duduk posisi yang sempurna. Di sini yang kedua adalah hilangnya akal, atau dengan tidur bisa, atau dengan mabuk juga bisa, atau tidur dalam posisi yang tidak sempurna, seperti kita senderan ke tembok, itu sudah termasuk batal wudhunya. Dan apabila kita duduk dalam posisi yang sempurna seperti pada saya saat ini, itu insya Allah tidak batal, walaupun pada posisi yang lama, asalkan posisinya sempurna. Selanjutnya ada menyentuh kubul atau dubur manusia miliknya atau milik orang lain dengan telapak tangan atau telapak jari. Seorang dewasa ataupun anak-anak, walaupun anaknya sendiri, atau walaupun itu adalah seorang mayat. Jadi batal wudhu adalah ketika kita menyentuh kubul atau dubur manusia milik kita sendiri atau milik orang lain lewat telapak tangan atau telapak jari yang dalam. Ya, jadi yang apabila kita menyentuh kubul dan dubur di tangan yang dalam ini, telapak tangan yang dalam ini, maka wudhu kita batal. Dan yang membatalkan wudhu selanjutnya adalah bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dan bukan muhrim tanpa penghalang kecuali kukunya atau rambutnya atau giginya, maka tidak membatalkan wudhu. Wa yustaratu lissihhatis shalah ma'rifatu duhulil waqti biyaqin au ijtihad au ghalabatit dhannah fa in shalla ma'asaka lam tasihha sholatuhu. Wa yustaratu ma'rifatul qiblah wa yajibu satrul aurati bisyatirin tohirin mubah wa yajibu rahun najasati minas sawbi wal badani wal makan wa yajibu ala qadiri ayyusallayal faradu qaimaan. Dan syarat-syarat untuk sahnya sholat, yaitu yang pertama, masuknya waktu sholat dengan yakin atau dengan ijtihad atau dengan persangkaan yang kuat. Jika dia sholat dalam keadaan ragu, maka sholatnya tidak sah. Dan syaratnya juga mengetahui arah kiblat dan wajib menutup aurat dengan penutup yang suci, dan diwajibkan untuk membersihkan najis dari baju dan badan dan tempat sholat. Dan diwajibkan bagi orang yang mampu untuk sholat fardunya dalam keadaan berdiri. Nah, pada hal di atas sudah dijelaskan tentang fasal-fasal syarat untuk sahnya sholat. Yaitu pertama, masuk waktu sholat. Apabila kita sudah yakin jam pada saat itu sudah masuk waktu sholat, maka kita harus segera-segera untuk melaksanakan sholat tersebut. Dan apabila kita ragu saat melaksanakan sholat itu, atau kita ragu apakah itu sudah waktunya masuk pada sholat tersebut, maka sholat tersebut tidak sah. Dan syarat kedua itu wajib mengetahui arah kiblat. Jika kita tidak mengetahui arah kiblat atau kita ragu tentang bagaimana arah kiblat, maka kita sholatnya tidak sah. Ketiga itu wajib menutup aurat dengan penutup yang suci dan tertutup. Yang dimaksudkan pada hal ini adalah menutup aurat kita, yaitu yang laki-laki dari pusar sampai ke dengkul, dan untuk perempuan itu seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Yang keempat yaitu
diwajibkan untuk membersihkan najis dari baju dan badan dan tempat sholat. Ketika kita melakukan ibadah, hal yang perlu diwajibkan itu kita bersih dari najis. Apa yang kita pakai itu harus bersih dari najis, badan kita harus bersih dari najis, dan tempat untuk kita beribadah itu harus bersih dari najis. Dan yang terakhir itu diwajibkan untuk berdiri saat sholat bagi orang yang mampu. Nah, bagi orang yang tidak mampu itu bisa duduk, bisa tiduran, bisa sambil berkedip, dan apabila sudah tidak bisa melakukan kemakfuan sholat itu tadi, bisa disolatkan. Baik, kita masuk ke faslun selanjutnya, yaitu furudus sholati, yaitu fardus sholah. An-niyatu niyat wa takbiratul ikhrami ma'an niyah wa qiraatul fatihah bil basmalah wa tasdidatil arba'a asyarah wa ihrajid dardi minadh-dha wa laisa fil fatihati dha summa ruku wa yajibu ayyanahaniya bihaisu tanalu rohatahu ru'batai wa yatma'inna fihi wujuban hatta taskuna a'da'u summa i'tidal wa yatma'innu fihi wujuban summa sujudu marratain wal julusu bainas sajataini wa yatma'innu wujuban fi kullah wa yaf'alu baqiyar raqa'ati kadzalik at-tasyahudul awal wa wuqu'uduhu sunnah wa tashhadul akhirah wal julusu fihi fardun wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi wa qabla salami fardun assalamu minas sholati fardun wa aqallus salam assalamu alaikum. Jadi di sini kita menjelaskan tentang fardu sholat, yaitu ada niat, takbiratul ihram dengan niat, pembacaan suratul fatihah dan diawali dengan bismillah dan 14 tasdidnya, dan mengeluarkan huruf dot dari huruf zo karena tidak ada di dalam surah Al-Fatihah huruf zo. Kemudian kita melaksanakan ruku dan diwajibkan untuk membungkuk sampai kedua telapak tangan kita dapat mencapai ke kedua lutut kita atau kedua dengkul kita, dan diwajibkan untuk tenang dalam keadaan tersebut sampai tidak ada gerakan dalam anggota tubuh. Jadi saat kita rukuk itu harus dalam keadaan tenang, jadi tidak goyang-goyang. Kemudian kita melakukan i'tidal dan diwajibkan untuk tenang dalam keadaan tersebut. Kemudian kita sujud sebanyak 2 kali dan duduk di antara 2 sujud dan diwajibkan untuk tenang dalam setiap keadaan tersebut. Jadi kita harus tenang, atau istilahnya itu tumakninah atau berhenti sejenak dalam setiap kita melaksanakan gerakan-gerakan sholat. Kemudian melakukan hal-hal tersebut dalam rakaat berikutnya, yaitu kita ulangi sebanyak berapa rakaat dalam sholat tersebut. Adapun tasyahud awal dan duduknya adalah sunnah, dan tasyahud akhir yaitu wajib. Adapun sholawat kepada Nabi saat kita tasyahud dan sebelum salam adalah wajib, dan salam dari sholat adalah wajib, dan paling sedikitnya salam itu assalamualaikum. At-tahiyatu lillah, assalamu alaikal ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh,
Assalamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah abduhu wa rasuluh. Wa aqallu sholata ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa yambaghi ayyatiya bisunani jami'iha wa hiya kasiratun jiddan. Wa yambahil i'tina'u bil ikhlas wa huwal amalu lillahi wahdah. Wa yambahil khuduru wa huwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'alu wal khusyu'u wa huwa sukunul a'dha wa hudurul qalbi wa tadabbarul qira'ati wa tafahuma wa tafahumuha. Fa inna ma yantaqabbalu wahi minas sholati biqadril khudur. Dan paling sedikit dalam tasyahud yang wajib akhir itu membaca hal yang saya baca tadi, yang akhirnya tahiyatulillah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadu abduhu wa rasuluh. Yang artinya dari apa yang saya sudah baca tadi, yaitu paling sedikitnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan selayaknya untuk mengerjakan sunnah-sunnah sholat, dan itu sangat banyak, dan juga selayaknya memperhatikan tentang ikhlas, yaitu mengerjakan perbuatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selayaknya pula dengan rasa hudur, yaitu mengetahui apa-apa yang dikatakan dan dikerjakan, dan khusyuk, yaitu tenang anggota tubuh dan hadirnya hati, serta mendalami bacaan yang dibaca. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menerima sholat sesuai dengan kekhusyuan yang ada. Dalam fasal ini dijelaskan poin-poin penting seperti halnya tadi, yaitu yang pertama ada ikhlas, yang itu diartikan mengerjakan sesuatu perbuatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa pamrih atau tanpa menginginkan sesuatu hal atas apa yang telah kita kerjakan atau lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya itu ada hudur, yaitu mengetahui apa-apa yang kita katakan dan kita kerjakan. Di sini dijelaskan kita harus melakukan sesuatu itu berdasarkan ilmu. Jadi kita tidak ngarang atau tidak ngawur apa yang kita katakan dan kita kerjakan. Dengan didasari oleh ilmu yang kuat dan sanadnya itu jelas, maka insya Allah apa yang kita lakukan itu dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ada khusyuk, yaitu tenangnya anggota tubuh dan hadirnya hati serta mendalami bacaan yang dibaca. Ya, jadi khusyuk itu adalah ketenangan hati dalam melakukan ibadah atau dalam melakukan sesuatu hal. Khusyuk itu adalah ketika hati kita tenang dan merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menerima sholat atau menerima ibadah sesuai dengan kekhusyuan hamba-hambanya dalam melakukan ibadah tersebut. Wa yahrumur riya'u fi sholati wa ghairiha wa huwal amalu li ajalin nas. Dan diharamkan riya di dalam sholat serta di luar sholat, yaitu mengerjakan perbuatan untuk orang lain. Nah, di sini kita harus menggarisbawahi bahwa kita itu diharamkan untuk riya di dalam sholat atau di luar sholat. Sebelumnya apa sih riya itu? Riya itu adalah menyombongkan diri kita atas apa yang telah kita perbuat atau apa yang telah kita capai.
yaitu seperti mengerjakan sholat dan menyempurnakan sholat kita, dan kita memamerkan sholat kita kepada orang lain. Di sini ini sangat-sangat diharamkan apabila kita membanding-bandingkan ibadah kita dengan ibadah orang lain, dan kita mengumbar-ngumbar ibadah kita atau sholat-sholat kita kepada orang lain. Karena sesungguhnya ibadah kita itu adalah aib kita yang harus kita simpan sendiri rapat-rapat, dan ibadah itu hanya urusan kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yubtilus sholah al-kalamul amdan walau bi harfaini wa nasiyan inkasura wa yubtiluhal amalul kasiru kasalasi khutuwat wal aklu wasyurbu wal kisaful aurati illam tustarhalan wa wuku'un najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin wa yubtiluha sabqul imami biru'naini fi'il layyin wa qadat takhallufu bihima bi ghairi udrin wa la tasyihu shalah halfa kafirin wamra'atin wa hunsa. Di sini kita akan membahas tentang apa-apa yang membatalkan sholat. Yang pertama itu mengucapkan perkataan dengan sengaja walaupun hanya 2 huruf dan lebih dari 2 huruf jika kita lupa. Selanjutnya yang membatalkan juga melakukan gerakan yang banyak seperti melangkah sebanyak 3 langkah. Selanjutnya kita melakukan makan dan minum ketika sholat, dan terbukanya aurat ketika sholat. Dan jika aurat itu tidak langsung ditutup, itu artinya kita batal melakukan sholat. Semisal kita terbuka aurat sedikit atau sebentar saja lalu langsung kita tutup, itu insya Allah tidak batal sholatnya. Dan selanjutnya itu kejatuhan najis, dan jika tidak segera dibuang maka batal sholat tersebut. Dan apabila kita kejatuhan najis segera dibuang, langsung membuangnya, insya Allah sholatnya masih bisa dilanjutkan. Dan yang membatalkan sholat mendahului imam dengan 2 rukun fi'li atau 2 rukun gerakan. Begitu pula terlambat dari imam dengan 2 rukun tersebut tanpa uzur, dan tidak sah sholat laki-laki muslim di belakangnya ada makmum lelaki kafir atau perempuan serta banci. Saya jelaskan untuk ketinggalan atau terlambat 2 rukun fi'li gerakan itu. Dan tidak sah sholat ketika laki-laki muslim itu di belakangnya ada lelaki kafir atau ada banci. Jadi tidak sah sholat ketika kita sholat jamaah dan di belakangnya itu ada lelaki kafir atau banci. Wal jum'atu fardu ainin ala kulli muslimin dzakarin khurran khadirin bila udhrin syar'iyyan kal maradi wal matar. Adapun salat Jumat adalah fardu ain bagi setiap muslim laki-laki merdeka yang bermukim tanpa adanya uzur syar'i seperti sakit dan hujan. Jadi di sini sudah dijelaskan tentang fardu ainnya sholat Jumat bagi setiap muslim laki-laki. Jadi sebagai umat muslim laki-laki kita harus menunaikan ibadah sholat Jumat pada hari Jumat setiap minggunya. Wa min surutil jum'atil khutbatani, dan dari syarat-syarat sholat Jumat adalah 2 khutbah. Yang rukun-rukunnya adalah sebagai berikut. Wa arkanuhuma hamdullahi ta'ala
wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatul bittaqwa wa qira'atu ayatin minal qur'anil mufhimah fi ihdahuma wa du'a'u lil mu'minina fil akhirah wa yajibu ayyahtuba qa'iman mutatahharon masturul aurati wa yajibul julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis sholati wal muwalatu. Nah, di sini dijelaskan yaitu syarat-syarat sholat Jumat adalah melalui 2 khutbah yang rukun-rukunnya itu kita melantunkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kalimat alhamdulillahirabbil alamin atau kalimat hamdalah. Kedua ada sholawat kepada Nabi Muhammad. Ketiga itu kita menyampaikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dimengerti oleh khatib di salah satu dari 2 khutbah tersebut. Selanjutnya membacakan doa untuk seluruh umat mukmin di khutbah kedua dan diwajibkan untuk berkhutbah dalam keadaan berdiri, suci dan menutup aurat, serta diwajibkan untuk duduk di antara 2 khutbah tersebut selama lebih dari tuma'ninah sholat dan mu'alah berurutan. Jadi sudah dijelaskan tadi yaitu syarat-syarat khutbah Jum'ah. Yang pertama itu membaca pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala berupa kalimat hamdalah. Kedua, kita sholawat kepada Nabi, menyampaikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dimengerti oleh khutbah, dan nanti dijelaskan ayat-ayat suci Al-Qur'an tersebut kepada yang ikut sholat Jumat, dan membaca doa untuk umat mukmin di khutbah kedua. Diwajibkan untuk berkhutbah dalam keadaan berdiri. Saat khutbah itu kita diwajibkan untuk berdiri, dan di khutbah tersebut ada istirahat sejenak atau itu diwajibkan untuk duduk di antara 2 khutbah tersebut selama lebih dari tuma'ninah dalam sholat, dan semuanya dilakukan berurutan. Wassolatul jama'ati wassolatul janazati fardu kifayah. Dan adapun sholat jamaah dan sholat jenazah hukumnya itu fardu kifayah. Nah, di sini wal'idani wal kusufani wal witru sunanul mu'akadatun wa kadha rawatibus sholah wadduha wat tarwih sunanun laha faslun wasawabun adim. Dan sholat id dan sholat kusuf gerhana matahari dan kusuf gerhana bulan serta witir adalah sunnah mu'akad. Begitu juga sholat-sholat rawatib. Dan duha dan tarawih adalah sholat sunnah yang memiliki keutamaan yang agung. Di sini dijelaskan beberapa sholat-sholat sunnah seperti sholat id, sholat kusuf atau sholat gerhana, sholat khusuf, sholat gerhana bulan, gerhana matahari atau gerhana bulan itu kusuf gerhana matahari, dan khusuf pakai kha yaitu gerhana bulan. Sholat witir, sholat rawatib, sholat duha, dan sholat tarawih. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke fasol saumun atau fasol puasa. Wa amma saumu wa huwa salisu min arkanil Islam fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhin mahsusin min dunniyatul likulli yaumin wa tabayyituha minal lail wal imsaku 'anil mufattarati minat ta'ami wasyarabi wal jima'i wal istimna'i bi mubasyaratin wal
istiqoatil bil ikhtiyar. Adapun puasa adalah rukun ketiga dalam rukun Islam, yaitu menahan diri dengan cara yang khusus yang telah diketahui, yang diantaranya adalah niat yang kita lakukan setiap harinya, diucapkan pada malam harinya atau sebelumnya, dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari segala makanan, minuman, dan hawa nafsu, senggama, istimna bimibasyaratin, mengeluarkan mani dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Di sini kita menjelaskan tentang rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa. Apa sih puasa itu? Yaitu kita menahan diri dari hawa nafsu secara khusus, dengan cara yang telah kita ketahui, yaitu kita menahan hawa nafsu dari terbitnya matahari atau dari kita subuh atau imsak itu sampai ke tenggelamnya matahari pada waktu maghrib. Dan ketika kita mengucapkan niat itu adalah pada malamnya atau hari sebelum kita puasa, atau saat kita sebelum melakukan puasa tersebut, yaitu atau pada saat kita sebelum sholat subuh atau saat kita makan sahur. Nah, kita bisa niat pada jam-jam tersebut. Kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari makan, minum, hawa nafsu seperti halnya senggama, junub, atau mengeluarkan mani dengan sengaja, atau muntah dengan sengaja. Wa min tamamis shaum kaful jawarihi amma yaqaruhu Allahu ta'ala min a'da'i sab'atil ati tikruha fa fil hadis khamsun yufattarna as-sha'ima al-kadibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadibah wan nadharu bisyahwah. Adapun kesempurnaan puasa menahan 7 bagian anggota tubuh yang akan disebutkan pada bab berikutnya, dari apa-apa yang dibenci Allah di dalam hadis 5 hal yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa di sini adalah mengurangi pahala puasa tersebut, atau puasa kita menjadi sia-sia, hanya mendapatkan lapar, haus, mengantuk, capek saja dalam berpuasa. Yaitu yang pertama, 5 hal itu adalah berbohong, ghibah atau menggunjing, namimah adu domba, keempat sumpah palsu, dan yang kelima adalah memandang dengan syahwat. Wa min tamamis shaumi takharru iftari 'alal halali wa 'adamil istiksari minal aqli wa yambahil istihsaru minas shaumi la siyamal ayyamul fadilatu fihi syar'i wa wallahu a'lamu wa billahi taufiq. Dan dari kesempurnaan puasa yaitu menyegarkan, berbuka dengan halal dan tidak berlebihan, dan selayaknya memperbanyak puasa, terutama dalam hari-hari yang memiliki keutamaan di dalam syariat. Wallahu a'lam wa billahi taufiq. Nah, kesempurnaan puasa yaitu yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Nah, ada yang mengatakan itu berbukalah dengan yang manis-manis. Nah, di sini sebagai sunnah itu berbuka puasa dengan yang manis itu adalah berbuka puasa dengan kurma. Yaitu kita menyegerakan berbuka puasa, lalu kita sholat maghrib terlebih dahulu, lebih utama, dan selanjutnya kita baru berbuka puasa dengan yang berat-berat seperti kita makan nasi atau makan jajanan yang lainnya. Dan selayaknya kita memperbanyak puasa, terutama dalam hari-hari yang memiliki keutamaan di dalam syariat. Seperti kita
memperbanyak puasa dalam sehari-hari. Semisal kita puasa Senin Kamis, atau kita puasa Daud, atau puasa Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan, atau puasa-puasa yang disunahkan lainnya. Baik, kita masuk kepada fasal selanjutnya, yaitu fasal zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma zakatu wa hiya rabiu arkanil Islam. Fatajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha. Wa hiya an-na'amu wa naqdani wa tajaratu wa raqazu wal ma'dinu wal mu'asyaratu wa hiya al-wujubu was-samarah. Baik, selanjutnya kita masuk ke fasal zakat. Wa amma zakatu wa hiya rabi'u arkanil Islam, fatajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha, wa hiya an-na'amu wan naqda'i wat tajaratu war raqazu wal ma'dinu wal mu'asyaratu wa hiya wujubu was-samar. Adapun zakat adalah rukun keempat dari rukun Islam, maka wajib bagi setiap muslim untuk memiliki pengetahuan mengenai macam-macam harta yang diwajibkan untuk dizakatkan, yaitu yang pertama hewan ternak, emas dan perak, harta perdagangan, barang harta temuan, barang tambang, dan bahan pokok yaitu biji-bijian dan buah. Di sini kita sudah dijelaskan tentang zakat, yaitu merupakan rukun Islam yang keempat. Zakat merupakan wajib bagi setiap umat muslim untuk mensucikan diri dari harta-hartanya dan menyucikan dirinya sendiri. Ada beberapa macam harta yang diwajibkan untuk kita zakatkan kepada orang yang lebih mampu, yaitu yang pertama adalah hewan ternak, selanjutnya ada emas dan perak, harta perdagangan, harta temuan, barang tambang, dan bahan pokok, yaitu seperti biji-bijian dan buah-buahan kebun. Fala zakata fi ma siwan na'amis sa'imah wa yustaratul ala khawlu laha wa kadhalika yustaratul lin nuqudi wa tajarati wa yustaratu fi hadhil anwa'in nasabu aidan wa wajibun naqdaini wa tajarati rubu'ul urshi wa wajibul hujubi was samaril lati sukiyat bima'unatin nisful urshi wa bi ghairi ma'unatin ala usra. Maka tidak ada zakat atas hewan ternak selain hewan gembala, dan disyaratkan bagi hewan tersebut dimiliki atas kepemilikan selama 1 tahun. Begitu juga diisyaratkan bagi emas, dan disyaratkan juga bagi perak, bagi barang-barang dagangan, dan disyaratkan pula bagi macam-macam hewan ternak, emas, perak, dan perdagangan. An-nisab atau batas minimum diwajibkan zakat, dan diwajibkan bagi emas dan perak serta barang dagangan mengeluarkan 2,5%. Dan pada biji-bijian dan buah dengan sistem irigasi pengairan wajib dikeluarkan sebanyak 5%, dan tanpa sistem irigasi diwajibkan mengeluarkan sebanyak 10%. Di sini ada ketentuan zakat, yaitu harta yang kita miliki itu sudah dalam kepemilikan kita selama kurang lebih, kita harus memiliki barang tersebut selama 1 tahun kepemilikan. Dan di sini sudah dijelaskan tentang nisab-nisab, batas minimum diwajibkannya suatu zakat. Bagi emas dan perak serta barang dagangan kita harus mengeluarkan 2,5 total dari harta kita. Dan pada
biji-bijian atau buah atau bahan hasil kita berkebun yang menggunakan sistem irigasi atau perairan, kita harus mengeluarkan zakat sebanyak 5% dari total harta kita. Dan apabila kita menggunakan sistem irigasi dan apabila kita tanpa menggunakan sistem perairan, kita wajib mengeluarkan zakat sebanyak 10% dari total harta yang kita miliki. Selanjutnya kita akan membahas tentang az-zakatul fitrah, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan pada saat hari raya Idul Fitri atau pada malam Idul Fitri. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza fadalat an qutihi wa qutin man yaqutuhu yawmal id wa lailah arba'atu amdad bimuddan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tajibun niyatu fil jami'ah. Zakat fitrah adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim jika memiliki kelebihan bahan makanan bagi dirinya dan bagi orang yang dinafkahinya pada hari Id dan malam Id, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan 4 mud, atau sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih sebanyak 3, liter, dan diwajibkan untuk niat pada setiap zakat. Jadi zakat fitrah ini diwajibkan untuk setiap muslim apabila umat muslim tersebut memiliki kelebihan dalam hartanya atau memiliki kelebihan dalam bahan makanannya bagi dirinya dan bagi orang yang dinafkahinya. Dan zakat fitrah ini kita salurkan kepada muzaki pada hari pagi Id atau malam sholat Id atau hari-hari sebelumnya. Tapi yang lebih afdal itu semalam sebelum hari Idul Fitri dan saat paginya Idul Fitri sebelum kita sholat Id. Menyalurkan zakat dan zakat fitrah kecuali kepada muslim yang merdeka, yang termasuk di dalam 8 kelompok yang dibolehkan menerima zakat, seperti contohnya fakir, orang-orang miskin atau orang musafir, bukan merupakan Bani Hashim dan Muthalib dan keturunan-keturunannya, dan diwajibkan meliputi semua 8 kelompok tersebut. Nah, di sini dijelaskan tidak boleh menyalurkan zakat atau zakat fitrah kecuali kepada umat muslim yang lebih membutuhkan, karena sejatinya itu kita mengeluarkan zakat fitrah atau zakat atau sedekah atau infak itu kepada orang yang lebih membutuhkan harta kita, sedikit dari harta kita. Nah, sebagai umat muslim kita harus berbagi kepada sesama kita yang lebih membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembacaan kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah, kitab karangan Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya, dan saya pribadi mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan berkah ilmunya yang telah kita pelajari pada video kali ini. Saya tutup. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.